Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Bagus dengan NIM 2002045010002. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul karakteristik listrik dari saluran transmisi. Baik, karakteristik listrik dan saluran transmisi adalah konstanta saluran, yaitu tahanan atau R, induktansi atau L, dan kapasitansi atau C. Pada saluran udara, konduktansi sangat kecil sehingga dengan mengabaikan konduktansi perhitungan akan jauh lebih mudah dan pengaruhnya masih dalam batas-batas yang diabaikan. Karakteristik saluran transmisi, konstanta saluran ada 3, yaitu tahanan R, induktansi atau L, kapasitansi atau C. Tahanan adalah kunci dalam banyak bidang komponen elektronik dan juga untuk banyak bagian listrik. Tahanan listrik adalah parameter kunci untuk material yang akan digunakan dengan sistem listrik dan elektronik. Zat-zat dengan resistivitas listrik yang tinggi disebut isolator dan dapat digunakan untuk tujuan ini. Ini dengan tingkat resistivitas listrik yang rendah adalah konduktor yang baik dan dapat digunakan dalam sejumlah aplikasi dari kawat ke koneksi listrik dan banyak lagi. Skin effect, pengaruh impedansi yang makin membesar pada pusat konduktor atau pengaruh impedansi yang tergantung pada kerapatan konduktor sehingga mengakibatkan harga tahanan efektifnya akan lebih besar. Tahanan atau R P1/A. P adalah resistivitas, L panjang kawat, A luas penampangan. Pengaruh suhu terhadap tahanan. RT2 sama dengan RT1, 1 tambah A T1, T2 kurang T1. RT2 dibagi RT1 sama dengan T0 tambah T2 dibagi T0 tambah T1. RT2 sama dengan tahanan pada temperatur T2. RT1 sama dengan tahanan pada temperatur T1. AT1 sama dengan adalah koefisien tahanan pada temperatur T1. T0 sama dengan 1 per AT1 kurang T1. T0 adalah temperatur di mana tahanan kawat sama dengan 0. Tahanan sistem DC. Bisa lihat pada gambar, P sama dengan 3, I2R sama dengan 750 watt. Rek sama dengan P per 1 per pangkat 2 sama dengan 750 per 225 sama dengan 3,33 ohm. RDC sama dengan 3,33 ohm. Contoh soal. Suatu pengantar aluminium terdiri dari 37 kawat masing-masing dengan diameter 0,333 cm. Hitunglah tahanan DC dalam ohm per kilometer pada 75 derajat. Jawabannya, luas penampang pengantar sama dengan Pi per 4X dalam kurung 0,33 kali 10 pangkat minus 2 pangkat 2 kali 37 sama dengan 3,221 kali 10 pangkat minus 4. Aluminium 20 derajat sama dengan 17 ohm. Semil per Ft sama dengan 2,83 kali 10 pangkat minus 8 ohm. Pada 75 Celcius
dan dikoreksi untuk kawat dipilin, R AC sama dengan 1,02 kali 228 tambah 75 bagi 228 tambah 20 kali 0,0878 sama dengan 0,1098 ohm per kilometer pada 75 Celcius. Tahanan sistem AC P sama dengan 2 kali 5,5 pangkat 2 kali 10 tambah 4 pangkat 2 kali 10 sama dengan 765 watt. Rek sama dengan P per I pangkat 2 sama dengan 765 bagi 225 sama dengan 3,4 ohm. RAC sama dengan 3,4 ohm. Contoh soal, suatu tegangan AC berfasa tunggal sebesar 240 volt terpasang pada suatu rangkaian seri yang impedansinya adalah 10,60 derajat ohm. Hitunglah R, X, P, Q dari faktor daya dari rangkaian. Jawaban R sama dengan 10 cos 60 Celcius sama dengan 5,0 ohm. X sama dengan 10 sin 60 derajat sama dengan 8,866 ohm. I sama dengan 240,0 Celcius. P sama dengan 24 pangkat 2 kali 5 sama dengan 2880 watt. Q sama dengan 24 pangkat 2 kali 8,66 sama dengan 4988 VAR. Faktor daya sama dengan cos RT Q per P sama dengan cos R 4988 bagi 2880 sama dengan 0,50 atau cos XQR sama dengan cos 8,675 sama dengan 0,50. Induktansi adalah sifat dari rangkaian elektronik yang menyebabkan timbulnya potensial arus secara proporsional terhadap arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Sifat ini disebut sebagai induktansi sendiri. Sedangkan apabila potensial listrik dalam suatu rangkaian ditimbulkan oleh perubahan arus dari rangkaian lain disebut sebagai induktansi bersama. Definisi kuantitatif dari induktansi sendiri, simbol sama dengan I T1 sama dengan L DI per DT, di mana V adalah GGL yang ditimbulkan dalam volt dan I adalah arus listrik dalam ampere. Bentuk paling sederhana dari rumus tersebut terjadi ketika arus konstan sehingga tidak ada GGL yang dihasilkan atau ketika arus berubah secara konstan atau linier sehingga GGL yang dihasilkan konstan, tidak berubah-ubah. Induktansi dan reaktansi induktif dari rangkaian fase tunggal. Dalam penurunan rumus-rumus untuk induktansi dan reaktansi induktif dari suatu konduktor biasanya diabaikan dua faktor, yaitu 1. Efek kulit atau skin effect, 2. Efek sekitar atau proximity effect. Efek kulit atau skin effect. Efek kulit adalah gejala pada arus bolak-balik karena distribusi arus yang tidak merata. Meningkatnya frekuensi arus bolak-balik, maka distribusi arus semakin tidak merata. Kerapatan arus dalam
penampang konduktor terjadi makin besar ke arah permukaan kawat. Tetapi bila kita hanya meninjau frekuensi kerja 50 Hz atau 60 Hz dan jari-jari yang cukup besar, maka pengaruh efek kulit itu sangat kecil dan dapat diabaikan. 2. Efek sekitar atau proximity effect. Efek sekitar adalah pengaruh dari kawat lain yang berada di samping kawat yang pertama atau yang ditinjau, sehingga distribusi flux tidak simetris lagi. Tetapi bila radius konduktor kecil terhadap jarak antara kedua kawat, maka efek sekitar ini sangat kecil dan dapat diabaikan. Bisa dilihat pada gambar, yaitu medan magnet dari fasa tunggal. Asumsikan aliran arus konduktor A keluar dan konduktor B masuk kembali. Perubahan arus karena perubahan flux disebabkan tegangan induksi di dalam rangkaian. Di dalam rangkaian AC, tegangan induksi disebut drop tegangan, sehingga loop jika R adalah resistansi dari masing-masing konduktor. Rugi-rugi total dalam tegangan karena resistansi adalah 2IR. Oleh karena itu, jatuhnya tegangan di dalam fasa tunggal adalah V sama dengan 2I dalam kurung R tambah J 0,2798 log 10, di mana V sama dengan detik tegangan, I panjang garis atau mile, R sama dengan resistansi pada masing-masing konduktor atau ohm, D ekivalen atau geometric mean distance atau GMD antara konduktor. Induktansi, adanya flux magnet pada saluran dengan variabilitas U dan konstan. Flux magnet mempunyai hubungan linear dengan arus dan variabilitasnya konstan. Induksi, dua konduktor kumparan. Konduktor 1 arusnya I1 atau konduktor 2 arusnya I2 atau konduktor 2 timbulnya mutual induktansif M12 sama dengan Y12 per I2 dibagi M21 sama dengan Y21 dibagi I1. M12 sama dengan M21 sama dengan 12 M sama dengan M. Contoh soal. Suatu saluran transmisi satu fasa, konduktor fasanya terdiri dari 3 konduktor solid dengan jari-jari masing-masing 0,1, sedang konduktor netral terdiri dari 2 konduktor solid dengan jari-jari masing-masing 0,2. Konfigurasinya seperti ditunjukkan pada gambar. Tentukan induktansi masing-masing sisi dan induktansi saluran satu fasa tersebut. Kapasitansi atau kapasitans adalah ukuran jumlah muatan listrik yang disimpan atau dipisahkan untuk sebuah potensial listrik yang telah ditentukan. Bentuk paling umum dari peranti penyimpanan muatan adalah sebuah kapasitor, dua lempeng atau plat atau keping. Jika muatan di lempeng atau plat atau keping adalah plus Q dan min Q, dan V adalah tegangan listrik antar lempeng atau plat atau keping, maka rumus kapasitans adalah C sama dengan Q per V. C adalah kapasitansi yang ukuran dan farad. Q adalah muatan yang diukur dalam kolom adalah voltage yang diukur dengan volt. Kapasitansi saluran transmisi terjadi akibat beda potensial antara penghantar atau konduktor. Kapasitansi antara penghantar adalah muatan per unit beda potensial. Suatu tegangan bolak-balik yang terpasang pada saluran transmisi akan menyebabkan muatan
pada penghantar-penghantar di setiap titik bertambah atau berkurang sesuai dengan kenaikan dan penurunan nilai sesuai dengan tegangan antara penghantar pi pada titik tersebut. Aliran muatan adalah arus yang disebabkan oleh pengisian dan pengosongan bolak-balik. Saluran tegangan bolak-balik disebut arus pengisian saluran. Kapasitansi konduktor bermuatan Q. ds sama dengan Q, jarak x dari pusat konduktor besar kerapatan flux elektrik, sedang intensitas medan listrik E sama dengan D per E sama dengan Q per 2 pi EX, E tambah E,E0, E0 sama dengan permeabilitas udara, E0 sama dengan 8,85 10 per minus 12 V per M. Beda potensial P1 kurang P2. V12 sama dengan D1 per D2 E, dx. V12 sama dengan Q per 2 PE IN D2 per D1. Beda potensial antara dua titik dalam volt menurut angkanya sama dengan kerja dalam joule per kolom yang diperlukan untuk memindahkan suatu kolom muatan antara kedua titik tersebut. Kuat medan listrik adalah suatu ukuran gaya pada suatu muatan yang berada dalam medan. Kuat medan listrik dan dalam volt per meter sama dengan gaya Newton per kolom pada suatu kolom muatan titik yang sedang ditinjau. Masing-masing saluran dua kawat atau konduktor. Jari-jari masing-masing konduktor RA dan RB, muatan QA dan QB dan jarak D. VAB sama dengan 1 per 2 PE. Q D per RA tambah QB ln RB per D. QA sama dengan QB. VAB sama dengan QA per 2 PE ln D per RA kurang Q ln RB per D. Sehingga V sama dengan Q per 2 VE ln D2 per RA RB. CAB sama dengan QA per VAB sama dengan 2 VE ln 2 D2 per RA RB. Kapasitansi saluran dua kawat atau konduktor. Bisa lihat di gambar. Jika seimbang CAN sama dengan C per BN, CAN sama dengan 2 CAB, bisa jadi C sama dengan 0,0388 per log D per R, F atau mile. Kapasitansi antara dua kelompok konduktor. CAB sama dengan 0,0194 per log GMD per GMR. UV C sama dengan 0,0388 per log GMD per GMR. Kapasitansi jaringan 3 fasa dengan jarak simetris jika masing-masing D jari-jari konduktor masing-masing R dan muatan masing-masing QA, QB dan QC. VAB sama dengan 1 per 2 VE Q ln D per D tambah QB ln R per D tambah Q ln D per D. VAC sama dengan 1 per 2 VE Q ln D per R tambah Q ln D per D tambah Q ln R per D.
VAB tambah VAC sama dengan 1/2 VE. 2 QB ln D per R tambah QB tambah Q ln RD. Bila sehingga tidak ada muatan, QB tambah QC sama dengan 0, QB sama dengan min QB tambah QC. Penggunaan tabel reaktistansi kapasitas. XC sama dengan 1/2 PFC sama dengan 1/2 NPF 0,0388 10 pangkat 6 log GMD per GMR ohm. XZ sama dengan 4,093 per F 10 pangkat 6 log GMD per GMR ohm. XZ sama dengan 4,093 per F 10 pangkat 6 log 1 per GMR tambah 4,093 per F 10 pangkat 6 log GMD, dimana 4,093 per F 10 pangkat 6 log 1 per GMR, sedang 4,093 per F 10 pangkat 6 log GMD. Sekian hasil presentasi saya kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.